Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pada ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang tauhid al-asma wa sifat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang kaidah-kaidah terkait dengan nama-nama Allah dan kita sudah menyelesaikan dua kaidah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah yang sisanya. Tapi kita loncat dulu kaidah yang ketiga, agak sulit. Kita loncat langsung kaidah yang keempat ya. Kaidah yang keempat, nanti kita akan kembali ke kaidah yang ketiga ya. Kaidah terkait nama-nama Allah. Kaidah yang berikut ini, kaidahnya adalah nama Allah tidak terbatas ya. Nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Yang masyhur di kalangan masyarakat, mereka menyangka bahwasanya nama Allah cuma 99. Padahal nama Allah itu tidak terbatas pada 99 nama. Dia lebih daripada 99 nama ya. Adapun hadis tentang Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidan. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya atau menguasainya masuk surga. Maka akan kita jelaskan nanti setelah ini bahwasanya hadis itu tidak membatasi pada jumlah 99 ya. Baik, poin yang pertama kita bahas dalil-dalil akan hal ini. Ada, kalau tidak salah saya sebutkan 3 hadis ya. Lihat halaman 245, ibu-ibu buka jilid 1 halaman 245 ya. Yang Nabi SAW ketika mengajarkan tentang doa menghilangkan kesedihan. Ini doa yang sangat agung yang hendaknya dihafal oleh ibu-ibu. Karena ibu-ibu suka bersedih ya. Maka jangan lupa hafal doa ini ya. Kata Nabi SAW, ya, di antaranya as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku mohon kepada engkau dengan nama-namamu ya Allah. Sammaita bihi nafsak, yang engkau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, dan engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-hambamu, yaitu engkau ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan dalam Al-Qur'an. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Antajal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, engkau jadikan Al-Qur'an menjadi penyejuk hatiku, cahaya hatiku, penghilangkan kegelisahanku dan penghilang gundah gulanaku. Di antaranya dalil yang pertama adalah hadis tentang doa penghilang kesedihan. Di sini Nabi SAW bertawassul kepada, dalam hadis Nabi bertawassul kepada nama-nama Allah, yang di mana Nabi merinci nama-nama Allah itu ada 3 model. Perhatikan yang pertama, lihat halaman 246. Yang pertama nama-nama Allah ya, yang Allah ajarkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Yaitu ada nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau yang Allah ajarkan kepada malaikat. Kemudian model kedua adalah nama-nama Allah yang Allah turunkan di Al-Quran. Banyak ini, di Al-Quran banyak. Dan yang ketiga ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu gaib. Tidak seorang makhluk pun yang mengetahuinya. Jadi hadis tentang doa penghilang kesedihan ini menyebutkan 3 model nama-nama Allah. Ya, ada yang diajarkan ke nabi atau dan malaikat ya. Ada yang diturunkan di Al-Qur'an. Disebutkan di Al-Qur'an.
Yang model ketiga ini ada yang disimpan di ilmu gaib, disimpan di ilmu gaib Allah, di ilmu gaib Allah. Yang tahu hanya Allah. Nah, ini yang kita perhatikan di sini, ini yang tahu hanya Allah. Nah, dari hadis pertama saja kita tahu bahwasanya nama Allah lebih dari 99 karena di sana ada nama-nama yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah lebih dari 99. Yang kedua, dalil yang kedua saya sebutkan juga, perhatikan di situ ya. Yaitu doa ketika Nabi sujud ya, doa ketika Nabi sujud. Ketika Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Dan aku berlindung dari penyelamatanmu agar aku selamat dari siksaanmu. Wa a'udzu bika mink, aku berlindung kepadamu dari hukumanmu. La uhsi thana'an alaik. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an alaik. Aku ya tidak bisa menguasai pujian terhadap dirimu. Aku tidak bisa menguasai pujian terhadap dirimu. Terhadap dirimu. Anta kama athnaita ala nafsik. Sungguhnya yang bisa memuji dirimu adalah dirimu sendiri. Artinya Nabi SAW kalau memuji Allah dengan apa sih? Memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kalau seseorang ingin memuji Allah, dia puji dengan apa? Dia puji dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan, "La uhsi sana'an alaik," aku tidak bisa memujimu sebagaimana seharusnya, menunjukkan di sana ada nama-nama dan sifat-sifat yang Nabi tidak tahu. Ya, karena kalau Nabi sudah mengetahui seluruh nama dan sifat-sifat Allah, tentunya Nabi akan bisa memuji Allah sebagaimana mestinya. Tetapi karena ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Nabi tidak tahu, maka Nabi tidak bisa memuji Allah dengan seharusnya. Mudah-mudahan ibu paham sisi penilaian yang kedua. Sisi penilaian yang kedua, Rasulullah SAW dalam sujudnya pernah berdoa, La uhsi thana'an alaik. Aku tidak mampu memujimu dengan seluruh yang seharusnya. Anta kama athnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana pujianmu terhadap dirimu sendiri. Kita ulangi, kenapa? Dengan cara apa seorang hamba memuji Allah? Caranya dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Nabi tidak bisa menguasai seluruh pujian terhadap Allah, menunjukkan ada nama-nama dan sifat-sifat yang Nabi tidak ketahui. Kemudian juga di antaranya hadis yang ketiga, ya. Dalil yang ketiga adalah pernyataan Nabi, pujian Nabi ketika syafaat. Pujian Nabi kepada Allah ketika meminta syafaat. Lihat halaman di akhir halaman 246, kemudian hadisnya di halaman 247. Kata Nabi SAW, "Fayatuni," orang-orang datang kepadaku pada hari kiamat kelak. "Fa'aqulu ana laha," aku yang akan beri syafaat, kata Nabi SAW. "Fa'asta'dzinu ala rabbi," aku pun minta izin kepada Allah. Fayu'dzana li, maka Allah mengizinkan aku untuk memberi syafaat. Fayulhimuni, lihat sebelum Nabi minta syafaat, Nabi berdoa. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al-an. Maka ketika itu nanti hari kiamat kelak, aku diilhamkan pujian-pujian untuk memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Yang sekarang aku tidak mampu memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut karena aku belum bisa sekarang. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid fa ukhira lahu sajidan. Maka aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut, maka aku tersungkur dalam kondisi sujud. Jadi Nabi sujud sambil memuji Allah. Ini sebelum minta syafaat. Karena orang pada kepanasan pada hari kiamat, matahari dengan jarak 1 mil, orang pada kehausan, kepanasan, sehingga mereka minta nabi-nabi untuk beri syafaat, tapi semua nabi menolak. Nabi Adam menolak, Nabi Nuh menolak, Nabi Ibrahim menolak, Nabi Musa menolak, Nabi Isa menolak. Yang siap untuk memberi syafaat Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi prosesnya, kata Nabi, aku sujud dulu. Minta izin untuk beri syafaat, diberi izin. Lantas aku sujud dan aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ilhamkan kepadaku nanti pada hari kiamat. Sekarang aku belum bisa. Jadi ada nama-nama Allah yang akan Allah ajarkan kepada Nabi nanti hari kiamat. Sehingga menunjukkan bahwasanya
nama-nama Allah yang ada sekarang di Al-Qur'an dan di hadis-hadis Nabi belum semuanya. Jadi nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Kenapa harus kita bahas ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Agar kita tahu bahwasanya sifat Allah sangat luar biasa. Sifat Tuhan kita ini tanpa batas. Dan karena setiap nama mengandung sifat. Kita baru tahu cuma Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahman, Maha Penyayang, Al-Afu, Maha Pemaaf, ya, Al-Qawi, Maha Kuat, dan banyak nama-nama Allah. Tapi itu belum semuanya. Ada sifat-sifat dan nama-nama yang kita tidak tahu, yang Allah simpan dalam ilmu gaib. Nabi pun tidak tahu. Nabi tidak bisa memuji Allah dengan seluruh nama-nama tersebut. Nanti di hari kiamat kelak, ketika Nabi minta syafaat, Allah ajarin, nih nama-nama dan sifat-sifatku. Pujilah aku dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Tapi kapan? Nanti hari kiamat. Karena ini dalil bahwasanya nama-nama Allah sangat banyak dan setiap nama mengandung apa, Ibu? Mengandung sifat. Sehingga sifat-sifat Allah semakin agung. Semakin orang memiliki sifat yang banyak, yang mulia, semakin agung atau tidak? Semakin agung. Seorang, kita bilang dia dermawan, dia kuat, dia pintar. Luar biasa. Tapi kita tambah lagi, dia ganteng, dia tinggi. Tambah lagi misalnya dia semakin banyak sifat, ya, pemurah, dia murah senyum, dia lembut, semakin banyak sifat yang mulia menjadikan dia semakin hebat. Nah, bagaimana dengan Rabbul Alamin yang memiliki sifat yang sangat banyak? Ini agar kita bisa mengagungkan Allah. Bahwasanya Allah luar biasa. Kita hanya tahu sebagian dari sifat-sifatnya, tidak semuanya. Ada nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sembunyikan mungkin karena enggak sampai pada akal kita. Saking indah dan sifat-sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya, lihat halaman 248, ya. Kita tahu bahwasanya kita harus mengakui bahwasanya Allah Maha Indah dan kita tidak mampu mengetahui seluruh keagungan dan keindahan Allah. Kita tidak mampu mengetahuinya. Karena untuk mengetahui keagungan dan keindahan Allah, kita harus mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Ternyata sudah kita jelaskan tadi, nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih daripada 99 dan sangat banyak. Ada yang Allah simpan dalam ilmu gaib dan ada yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat kelak. Dari sini tidak bisa membatasi sifat Allah sekian, sifat Allah sekian. Kalau kita bilang sifat Allah cuma 7 atau cuma 13 atau cuma 20 atau cuma 25, ini tidak pas karena nama Allah sangat banyak. Dan setiap nama mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu paham? Paham tidak ibu-ibu? Baik, kemudian pembahasan yang kedua adalah para ulama mengumpulkan nama Allah lebih dari 99. Lebih daripada 99. Lihat halaman di awal, lihat halaman 245. Ibu-ibu buka halaman 245. Saya sebutkan di sini. Sebagian ulama menyebutkan nama-nama Allah lebih dari 99 nama. Seperti Ibnu Mandah dalam kitabnya At-Tauhid menyebutkan 148 nama. Al-Baihaqi dalam kitabnya Semua Sifat menyebutkan 154 nama. Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran menyebutkan 141 nama. Jadi ada yang menyebutkan 148, ada yang menyebutkan 154, ada yang 141 nama. Ini menunjukkan para ulama memahami bahwasanya nama Allah tidak terbatas dengan 99. Paham? Para ulama tidak memahami bahwasanya nama Allah tidak terbatas dengan 99. Sampai sini paham Ibu? Jadi para ulama menyebutkan lebih dari 99 nama. Tapi kita masuk pada pembahasan berikutnya. Silakan kalau difoto. Nah, bagaimana dengan hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina asman? Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1, mi'atan ila wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menguasainya maka dia masuk surga. Ini hadis ini kata para ulama tidak membatasi nama Allah cuma 99, tapi Allah menyatakan di antara sekian nama-namaku ada yang 99, kalau kalian menguasai kalian akan masuk surga. Tapi bukan cuma 99. Misalnya saya bilang sungguhnya saya punya 2 anak laki-laki, ya. Bukan berarti saya punya anak cuma 2, saya punya anak mungkin ada anak perempuan yang lain, atau saya bilang saya punya misalnya saya punya mobil 100. Saya bilang saya punya 5 mobil,
Ya, saya punya lima mobil, siapa yang melihatnya dia pasti akan kagum. Bukan berarti mobil saya cuma berapa? 5. Saya punya mobil yang lain juga. Saya punya mobil yang lain juga. Cuma 5 ini spesial. 5 ini spesial. Jadi hadis Nabi SAW dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan ila wahidan, man ahsaha dakhalal jannah." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya dia masuk surga. Bukan berarti nama Allah cuma 99. Tidak demikian, tetapi maksudnya di antara sekian nama-nama Allah itu ada 99 yang Allah kasih pahala khusus agar kalian kuasai sebagai seorang hamba, agar kalian bisa beribadah kepada Allah di balik nama-nama 99 nama tersebut. Dari situlah para ulama kemudian berusaha berijtihad untuk menentukan apa sih 99 nama tersebut yang kita berusaha untuk menguasainya, kita memahami maknanya, kita memahami sifat Allah, kita berusaha beribadah dengan nama-nama Allah tersebut. Perhatikan, jadi nama-nama Allah jumlahnya berapa Ibu-ibu? Tidak terbatas. Jadi kemudian di antaranya ada berapa? 99 nama spesial. Siapa yang menguasai masuk surga? Yang menguasainya masuk surga. Ahsaha. Jadi bukan cuma menghafalkannya, enggak. Ihsa itu dia tahu dan dia mengerti dan dia memahami dan dia berusaha mengamalkannya. Nah, ini 99 spesial dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ya. Fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah atau beribadahlah dengan nama-nama tersebut. Jadi dalam bahasa Arab namanya doa. Doa itu bisa artinya berdoa seperti yang kita pahami, bisa juga doa artinya beribadah. Doa dalam bahasa Arab, dalam syariat bisa artinya doa. Doaul mas'alah itu kita angkatan minta kepada Allah, atau disebut juga dengan doaul ibadah, itu kita beribadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka fala tad'u, maksudnya janganlah engkau beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Jadi doa itu bisa maknanya adalah meminta dan juga bisa artinya beribadah. Nah, bagaimana cara kita bagaimana cara kita beribadah dengan nama dan berdoa dengan nama Ar-Rahmah? Contoh Ar-Rahim. Allah memiliki nama Ar-Rahim, yaitu Maha apa? Maha Penyayang. Kita menerapkannya. Ar-Rahim untuk doa, kita berdoa, ya Rahim, sayangilah aku. Ya Rahim, sayangilah aku, misalnya. Nah, untuk beribadah, di antaranya kita meyakini Allah Maha Pengampun, meyakini Allah Maha Penyayang. Sehingga kita tidak suudzon kepada Allah. Ini contoh kita praktekkan nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Allah Maha Penyayang sehingga kita tidak suudzon. Bagaimana kita mau suudzon sementara Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Kata Nabi SAW, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Sungguhnya Allah lebih sayang kepada anak ini, kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Nah, kalau kita yakin akan hal tersebut, ya, dan Allah mengatakan, "Ana inda dzanni abdi bi," sungguhnya aku tergantung persangkaan seorang hamba kepadaku. Kalau kita yakin Allah Maha Penyayang, lebih sayang daripada ibu kita kepada kita, kita tidak akan pernah suudzon pada Allah. Kita tahu ini yang terbaik. Kita akan sabar, kita akan berhusnudzon kepada Allah. Ini Allah ingin kebaikan kepada saya, namun caranya mungkin tidak menyenangkan hatiku. Tapi ini terbaik bagiku. Kenapa? Kita beribadah kepada Allah dengan meyakini nama Ar-Rahim. Contoh ibadah yang kedua, misalnya kita merahmati orang lain, kita sayang sama orang lain. Sama orang lain agar kita disayangi, agar kita disayangi Allah. Ini cara kita beribadah misalnya.
Karena Nabi SAW mengatakan innama yarhamur rahman min ibadihi ar-ruhama. Sungguhnya yang disayang oleh Allah di antara hamba-hambanya adalah yang penyayang. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. Kata Nabi SAW, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, kau akan disayang oleh yang di langit. Kalau orang sayang kepada misalnya orang-orang susah, orang kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada misalnya pekerjanya, kepada orang miskin, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kita beribadah dengan nama Ar-Rahman dan Rahim. Faham Ibu? Nah, sehingga ketika kita mengerti nama-nama Allah, kita bukan cuma dituntut untuk berdoa saja, tapi kita harus meyakini dan beribadah dengan nama tersebut. Contoh kita meyakini Allah Maha mendengar. Maka ketika kita meyakini Allah Maha mendengar, ya, kita berdoa dengan bisik-bisik pun kita yakin Allah mendengar. Kita ya Tuhanku, bisik-bisik pun Allah tahu. Kita enggak usah ngomong dalam hati pun Allah tahu. Apalagi kalau kita bisik-bisik, ya. Kita sujud, kita bisik-bisik, tidak ada yang mendengar, tapi Allah Maha mendengar misalnya, ya. Seperti jadi sehingga kita mengatakan wahai yang Maha pendengar. Ya, ini contoh kita beribadah dengan nama mendengar. Dan demikian nama-nama Allah yang lainnya dituntut bagi kita untuk bisa mengenal nama tersebut dan untuk beribadah dengan nama tersebut. Nah, nama-nama yang spesial tersebut yang membedakan orang masuk surga ada 99. Nah, disinilah para ulama berijtihad untuk menentukan 99 nama itu apa saja. Apa saja, maka ada ijtihad di kalangan para ulama, mereka sebutkan 1 ini, 2 ini, 3 ini misalnya. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala sudah pernah kita singgung, halaman berapa Ibu? Coba lihat di awal-awal. Yaitu halaman 220, coba 220. Buka halaman 220, itu contoh ijtihadnya Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah untuk menentukan 99 nama. Dari Al-Quran ada 81 nama, dari hadis ada 18 nama. Jadi kita berusaha memahami apa sih maknanya Allah, apa namanya Al-Ahad, apa namanya Al-A'la, itu artinya apa? Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, bagaimana kita beribadah dengan nama-nama tersebut. Ini kalau dari Al-Quran ada 81 nama. Dari hadis juga ada Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayyu, Al-Hayyu, Ar-Rabbu, Ar-Rafiq dan seterusnya. Ya, ada 99 nama, itu di antara ijtihad para ulama. Tapi Ibu-ibu paham sampai di sini? Jadi intinya kesimpulannya nama Allah itu lebih daripada 99. Karena sifat-sifat Allah tidak terbatas dan setiap nama mengandung apa? Sifat. Semakin banyak sifat mulia pada suatu zat, maka zat tersebut semakin mulia dan semakin agung. Kalau seorang manusia punya sifat-sifat mulia banyak, dia semakin mulia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat termulia yang tidak terbatas, maka Tuhan kita sangatlah agung dan sangat mulia. Adapun hadis, sungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menguasai masuk surga, itu bukan berarti pembatasan tapi hanya pengkhususan. Itu nama-nama spesial yang seorang berusaha menguasainya, dia hafal nama-nama tersebut dan dia minta dengan nama-nama tersebut dan dia praktekkan dalam kesehariannya sehingga sehari-hari dia selalu bergaul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah selalu masuk dalam kehidupannya sehari-hari. Ini penting. Ya, kita hidup ini menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha memahami tentang Tuhan kita itu bagaimana nama-namanya, bagaimana sifat-sifatnya dan ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Baik, sudah Ibu kita lanjut kaidah berikutnya. Sudah? Baik, kita lanjut kaidah kelima. Nama-nama Allah ada yang datang dalam bentuk mufrad, ada yang bergandengan dan ada yang berlawanan. Ya, model nama-nama Allah ada 3 model. Yang pertama bersendirian. Yang kedua bergandengan. Bergandengan dengan yang lain. Yang ketiga, bergandengan dengan yang lain. Yang ketiga, bergandengan dengan lawannya. Lawan maknanya ini 3 model ya.
Yang bersendirian, contoh misalnya banyak datang bersendirian seperti Al-Qadir, Al-Qahir misalnya, ya. Banyak sekali dalam Al-Quran ya. Lihat contohnya kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 65, lihat halaman 249, ibu-ibu halaman 249. Contoh Al-Qadir, Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Dialah Allah yang Maha Kuasa untuk menurunkan azab kepada kalian dari atas kalian. Au min tahti arjulikum, atau mengeluarkan azab dari bawah kaki kalian. Au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, atau kalian Allah menjadikan kalian saling bermusuh-musuhan sehingga sebagian kalian akan menghantam sebagian yang lain. Di sini Allah mengatakan Al-Qadir, perhatikan Al-Qadir. Allah tidak menyebutkan nama yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul huwal qadiru, ya. Qul huwal qadiru. Tidak ada nama yang lain dalam ayat ini. Dalam surat Al-An'am 65 Allah tidak menyebut nama Allah yang lain, cuma Allah sebutkan Al-Qadir. Kemudian juga Al-Qahir, seperti dalam berikutnya halaman 250, itu dalam surat Al-An'am ayat 18 kata Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah yang berkuasa, yaitu yang menundukkan segalanya fawqa ibadah, di atas hamba-hambanya, fawqa ibadih. Allah tidak menyebutkan nama yang lain kecuali Al-Qahir. Paham Ibu? Kecuali Al-Qahir. Nah, sekarang dan nama-nama seperti ini banyak dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan cuma satu nama. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan nama yang lain, dan ini juga dalam Al-Qur'an banyak. Contoh As-Sami'ul Basir. Allah gandengkan ya. Wa huwas Sami'ul Basir, contoh dalam Al-Qur'an. Wa huwas Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Allah gandengkan dua nama ya. Wa huwas Sami'ul Basir. Innallaha kana sami'an basira. Wa kana Allahu sami'an basir. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa kana Allahu aliman hakima. Dalam Al-Qur'an juga banyak aliman hakima. Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Wallahu alimun hakim juga banyak. Wallahu alimun hakim. Ya, ini banyak ya. Al-Qawiyul Aziz, Al-Azizul Hamid, Al-Ghafurur Rahim, contohnya apa? Ghafur, Al-Ghafurur Rahim. Padahal nama-nama ini terkadang disebutkan sendirian. Misalnya wallahu yasma'u tahawurakum, Allah mendengar ya. Apa namanya? Sami'ud doa, Allah Maha mendengar doa. Allah sebut cuma sami' dalam ayat yang lain. Ya. Bi ibadihi apa namanya? Basira. Allah sebutkan basir dalam ayat yang cuma sendirian. Namun dalam satu ayat Allah gabungkan kedua-duanya. Padahal dalam ayat yang lain terkadang disebutkan sendiri-sendiri. Alim juga begitu, terkadang sendirian ya. Ilmu Allah meliputi segala, wasi'a apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Allah sebutkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tapi terkadang Allah gabungkan antara ilmu dengan hakim, Al-Ghafur dengan Ar-Rahim, dan juga misalnya contohnya adalah Al-Afuwul Qadir. Al-Afu contoh dalam hadis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah sebutkan afu sendiri. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Kau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Al-Qadir Allah sebutkan sendiri. Ya. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya, Allah mengatakan qul huwal qadiru, diakanlah dia. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir misalnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuma satu nama. Ketika digabungkan Al-Afuwul Qadir, maka ini punya tambahan makna sendiri. Punya tambahan makna sendiri. Nanti akan kita jelaskan ya. Coba buka halaman 253, Ibu-ibu. Halaman 253, saya sebutkan tentang faedah penggabungan dua nama ini. Contoh misalnya dalam Al-Quran disebut Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Al-Aziz kita tahu yaitu yang maha kuasa. Kemudian Al-Hakim yang maha bijak. Ketika digabungkan oleh Allah Al-Azizul Hakim, dialah Allah yang maha kuasa dan maha bijak, menunjukkan bahwasanya timbul kesempurnaan yang baru, bahwasanya Allah maha kuasanya, apa yang dia tetapkan selalu dibangun di atas apa? Kebijakan. Selalu di atas kebijakan. Tidak ada Allah maha kuasa kemudian asal sembarangan, tidak. Tidak ada Allah yang jalankan
kecuali dibangun di atas kebijakan. Contoh Al-Afuwul Qadir. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Kuasa. Kalau cuma Al-Afu manusia, ada orang suka pemaaf, tapi ternyata dia memaafkan karena dia tidak mampu, maka dia memaafkan. Beda dengan Allah. Allah memaafkan padahal dia mampu untuk menghukum. Dia mampu untuk menghukum, makanya Al-Afuwul Qadir, dan ini sifat yang sangat mulia bagi Allah. Dia memaafkan padahal dia mampu untuk menyiksa. Bukan karena seorang maafkan karena ya sudah mau diapain lagi. Ya beda, orang kan kadang-kadang gitu. Ya sudah mau diapain lagi. Ya sudahlah, maafkan aja. Enggak, Allah mampu untuk menghukum. Kalau dia menghukum tidak ada yang perlu dia takutkan. Tetapi ternyata dia memaafkan. Memaafkannya Allah itu bukan karena ketidakmampuan, bukan karena kelemahan, tapi memaafkannya dengan penuh kemampuan. Tapi dia maafkan. Seperti Al-Ghafurur Rahim atau Al-Ghafurul wa huwal Ghafurul Wadud. Contoh Al-Ghafurul Wadud dalam surat Al-Buruj, wa huwal Ghafurul Wadud. Dialah Allah Al-Ghafur Al-Wadud. Al-Ghafur adalah Maha Pengampun, Al-Wadud adalah Maha Mencintai. Banyak orang kalau memaafkan dia tidak mencintai lagi, dan itu sifat manusia. Kata orang kalau sudah pernah mencoreng di hati sudah dicabut lagi. Hati sudah terlanjur retak. Enggak bisa ditambal lagi ya. Tapi dia maafkan, tapi tidak bisa kembali seperti sedia kala, dan itu banyak. Persahabatan dua orang terjadi masalah, sudah dia tidak bisa bersahabat seperti sedia kala lagi. Kenapa? Gelas kaca terlanjur retak, ditempel tidak bisa sempurna lagi. Sifat hati manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala mungkin dia murka sama seorang, tapi kalau orang tersebut minta ampun kepada Allah, Allah bisa mencintai dia lagi. Makanya Allah gabungkan wa huwal ghafuru al-wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Jadi seorang tidak usah ragu. Betapa banyak orang dulu kafir, bejat, kemudian menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dulu membunuh kaum muslimin dalam perang Uhud, tapi ketika dia beriman, Nabi menamakan Saifun min suyufillah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tidak usah ragu untuk kembali kepada Allah. Meskipun dia bergelimang dengan kemaksiatan, dia dibenci oleh Allah atas maksiat yang dilakukan. Tapi kalau dia kembali kepada Allah pasti bisa mencintai dia lagi. Kenapa? Karena Allah menggabungkan namanya wa huwal ghafur al-wadud. Ini di antara kita fungsi kita belajar nama-nama Allah. Sehingga ketika nama Allah secara bersendirian punya makna yang sempurna, ketika digabungkan menimbulkan kesempurnaan tersendiri. Menimbulkan kesempurnaan tersendiri. Tayyib, model nama yang ketiga, lihat halaman 251. Adalah nama-nama yang bergandeng dengan lawannya. Contoh, misalnya Al-Mu'ti Maha Pemberi, Al-Mani Maha menahan. Al-Mu'ti memberi, Al-Mani menahan. Jadi Allah Al-Mu'ti Al-Mani. Dialah Maha Pemberi dan Dia Maha menahan ya. Seperti Al-Qabidul Basit, Al-Qabid yang menahan, Al-Basit yang membentangkan. Ya. Ya. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Ya. Allah yang membentangkan rezeki kepada hambanya dan Allah yang menyedikitkan. Jadi Al-Muhyi Al-Mumit misalnya. Al-Muhyi Al-Mumit. Ini contoh-contohnya. Ar-Rafi Al-Khafid. Ar-Rafi yang maha mengangkat, Al-Khafid yang merendahkan. Al-Muhyi Al-Mumit yang menghidupkan mematikan, Al-Mu'ti pemberi, Al-Mani ya yang menahan. La mu'tiya lima mana'ta ya wala mani alima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Karena Allah adalah Al-Mu'ti Al-Mani yang memberi dan mencegah. Nah, untuk nama-nama yang bergandengan lawan yaitu antara satu dengan antonimnya dengan lawannya, maka ini harus digabungkan kedua-duanya. Jangan kita hanya mengatakan Allahul Mu'ti kemudian tidak kita jelaskan Al-Mani-nya. Ya. Kenapa? Karena dengan Mu'ti dan Mani menunjukkan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Dia yang Rafi Al-Khafid yang menaikkan dan menjatuhkan, menunjukkan semua alam semesta di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang yabsut wa yaqbid, dialah yang membentangkan dan dia yang mensedikitkan. Dialah Al-Mu'izz Al-Muzil, dialah yang memuliakan dan dia yang menghinakan. Ini nama Allah disebut Asmaullah Al-Muzdawijah, yaitu nama Allah yang ganda, disebut nama Allah yang bergandengan. Al-Muzawwij itu bergandengan. Ini kita tidak boleh menyebutkan sebagiannya saja, tapi kita harus gabungkan duanya agar menimbulkan kesempurnaan. Oleh karenanya kalau kita mau kasih nama anak kita, kita tidak boleh mengambil sisi negatifnya ya. Seperti kita bilang nama anak kita misalnya
Kita bilang nama anak kita Abdul Mani, enggak boleh. Tapi kalau kita bilang Abdul Mu'ti masih boleh. Karena kita lihat dari sisi apa? Positifnya. Mu'ti memberi. Tapi kalau kita bilang nama kita Abdul Mani, enggak boleh. Atau Abdul Mumit, hamba Allah yang maha mematikan. Jangan. Atau Abdul Mani, hamba Allah yang menahan. Atau Abdul Muzil, hamba Allah yang maha menghinakan. Enggak boleh. Jadi kalau kita bilang Muzil saja yang maha menghinakan, kayaknya kesannya negatif, konotasinya jelek. Maka tidak boleh kita bilang Al-Muzil, maha menghinakan, atau maha merendahkan, Al-Khafid, atau kita bilang Al-Mumit, maha mematikan, atau kita bilang Al-Qabid, maha penahan rizki. Tidak boleh, kita harus sebutkan sisi positifnya juga, agar kita tahu bahwasanya Allah yang melakukan semuanya. Dialah Al-Muhi wal-Mumit, menghidupkan dan mematikan. Dialah Ar-Rafi Al-Khafid, yang mengangkat dan yang merendahkan. Dialah Al-Mu'iz Al-Muzil, dia yang memuliakan dan dia yang merendahkan dan menghinakan. Dialah Al-Muhi Al-Mumit, menghidupkan dan mematikan. Dialah Al-Mu'ti Al-Mani', dialah yang memberi dan menahan atau mencegah. Ini namanya Al-Asma Al-Muzdawijah. Al-Asma Al-Muzdawijah. Coba kita lihat halaman makna Al-Wasi'ul Alim. Lihat halaman 255. 255 bagian terakhir. Bagaimana Al-Wasi' dan Al-Alim menimbulkan makna yang baru. Al-Wasi' yang maha luas pemberiannya. Tapi Al-Alim yang maha mengetahui dalam maha mengetahui. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir, masing-masing bulir 100, jadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberi berlipat ganda kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya, tapi Allah maha mengetahui. Saya sebutkan di situ. Janganlah seorang merasa aneh jika saja amalnya sedikit bisa dilipat gandakan pahalanya dengan penggandaan yang sangat banyak. Karena di antara nama Allah adalah Wasi'. Itu yang artinya yang maha luas karunia-Nya. Begitu pula jangan seorang menyangka bahwa setiap orang berinfak pasti dilipat gandakan pahalanya. Karena di antara nama Allah adalah Alim, yang maha mengetahui. Yang berarti Allah mengetahui isi hati seorang apakah ia ikhlas atau tidak. Inilah makna kesempurnaan akan sifat Allah yang tampak tatkala digandengkan kedua nama tersebut. Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang Allah kehendaki, yang memang pantas untuk dilipat gandakan pahalanya. Jadi tidak semua sama. Orang beribadah tidak semua sama. Benar karunia Allah luas, balasan Allah luas, tapi tidak semua balasan dipukul rata. Kenapa? Allahu alim. Allah mengetahui masing-masing orang yang beramal, bagaimana niatnya, bagaimana hatinya. Karena Dia adalah Al-Alim. Taib, kita ini kaidah, paham Ibu-ibu? Jadi saya ulangi, nama Allah ada 3 model. Ada yang bersendirian, ini banyak dalam Al-Quran. Al-Qadir, Al-Qahir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat tersebut disebut cuma qadir saja. Qul huwal qahiru, Al-Qahir cuma disebutkan sendiri. Sami'ud du'a, Sami' cuma Sami' satu. Ini banyak nama-nama Allah yang disebut cuma satu-satu. Maka masing-masing nama Allah tersebut mengandung makna yang penuh dengan kesempurnaan. Kemudian ada nama-nama Allah yang digandengkan dengan nama yang lain, dan ini menimbulkan makna tersendiri. Seperti tadi kita bilang Al-Azizul Hakim, Allah maha kuasa, maha perkasa, namun keperkasaan Allah dibangun di atas apa? Kebijakan. Ada orang perkasa namun tidak bijak. Asal mukul sana, mukul sini, tembak sana, tembak sini, namun tidak bijak dalam menghadapi permasalahan. Ada orang bijak namun tidak kuasa. Dia bijak kalau ngomong tapi enggak punya kekuasaan, percuma. Ya Allah Al-Aziz Al-Hakim, ya. Faham ya? Ada Ghani, Al-Ghani, ada Al-Karim. Allah gabungan Al-Ghaniyul Karim, yang maha kaya, yang maha dermawan. Tidak seperti manusia. Manusia ada yang kaya tapi tidak dermawan. Ada yang dermawan tapi enggak punya duit. Kalau Al-Ghaniyul Karim, Allah maha kaya dan maha dermawan. Al-Afuul Qadir tadi disebutkan, Al-Afu, maha pengampun, Al-Qadir, tapi Dia mengampuni bukan karena kelemahan, tapi karena Dia maha kuasa, namun Dia mengampuni. Tadi Al-Ghafurul Wadud, Allah bisa mengampuni dan Allah juga bisa mencintai orang yang pernah bermaksiat kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Wasi'ul Alim tadi disebutkan, Allah maha karunia luas. Allah melipat gandakan pahala, tapi tidak semua Allah kasih sama, karena Allah alim. Allah tahu masing-masing orang niatnya ketika beramal saleh. Yang ketiga, nama Allah yang bergandengan tapi saling berlawanan, namanya Asmaullah Al-Muzdawijah. Al-Mu'ti Al-Mani, yang maha pemberi, yang mencegah. Al-Basit Al-Qabid, yang melapangkan rizki dan menahan apa?
rizki. Ya. Al-Muhyi Al-Mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Apalagi Ar-Rafi Al-Khafid, yang mengangkat dan yang merendahkan. Al-Mu'izz Al-Muzil, yang memuliakan ya dan yang menghinakan. Ini kalau kita mau kasih nama anak-anak kita, kita ambil positifnya. Kita bilang Abdul Mu'ti, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau Abdul Mani, enggak boleh. Karena nilai Abdul Muhyi boleh, tapi Abdul Mumit kurang pas. Abdul Basit banyak, seperti Qari dari Mesir terkenalnya Abdul Basit. Tapi Abdul Qabid enggak cocok. Hamba Allah yang menyedikitkan rezeki, enggak enak dengarnya. Ya, enggak pas ya. Abdul Mu'izz banyak orang namanya Abdul Mu'izz, tapi enggak boleh kita kasih nama orang Abdul Muzil, hamba sang penghina, kan enggak bisa. Allah bukan penghina, tapi Allah itu penghina dan pemulia. Ketika digabungkan pemulia dan penghina, maka yang memuliakan dan yang menghinakan, maka kita tahu Allah yang menguasai alam semesta ini. Maka nampaklah kekuatan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya alam semua ini tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang menaikkan, Dia yang menurunkan, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memuliakan, Dia yang menghinakan, Dia yang melapangkan rezeki, Dia yang menyempitkan rezeki. Semuanya yang ngatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham Ibu? Baik, kita kembali kepada kaidah yang ketiga yang susah, tadi saya loncat. Ini agak susah-susah dikit. Tapi insyaallah Ibu paham. Udah Ibu? Baik, kaidah berikutnya. Halaman 231. Halaman 231. Halaman 231. Ini pembahasan sebenarnya apa ya? Memang butuh kesabaran, tapi ini bermanfaat dalam kehidupan kita nanti, karena kita tiap hari kita baca Quran, kita bermuamalah dengan nama-nama Allah. Kita tahu, oh begini maksudnya, ini maksudnya begini. Karena Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui ayat-ayat Al-Quran. Hampir setiap Al-Quran kita baca pasti ada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha bermuamalah dengan muamalah yang benar terhadap nama-nama tersebut. Oh ternyata ada nama disebutkan sendiri, ternyata nama digandengkan, ternyata ada nama yang digabungkan saling berlawanan. Nah, oh nama-nama Allah ternyata tidak hanya 99. Kita mengetahui kaidah-kaidah tersebut. Oh setiap nama Allah mengandung apa? Sifat. Oh bagaimana saya beribadah dengan nama ini, saya berdoa dengan nama ini, dan apa yang harus saya yakini terhadap nama ini. Ini semua perlu kita terapkan dalam keseharian kita. Makanya ini ilmu seakan-akan sepele, tapi dia luar biasa. Karena dia akan berkaitan dengan kehidupan kita keseharian. Hidup ini penuh dengan problematika, dengan pernak-pernik kehidupan, gembira dan senang, sombong dan rendah, macam-macam. Kita bagaimana mensikapi pernak-pernik kehidupan dengan bermuamalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena ada Tuhan yang selalu mengawasi kita, ya. Selalu mengawasi kita. Allah mengatakan, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Raqib itu mengawasi, bukan cuma melihat tapi mengawasi. Ibarat kalau ada seorang di pinggir laut, kemudian dia pakai alat untuk ngecek ada kapal datang, itu namanya raqib, pengawas. Bukan sekedar melihat, tapi dia mengawas, melihat dengan teliti, namanya raqib. Allah setiap gerakan kita, setiap perkataan kita, setiap gerak-gerik kita, Allah mengawasi dengan teliti. Ya, jadi sehingga bagaimana kalau kita lagi sedih, apa yang kita lakukan? Bagaimana kalau kita dapat rezeki, apa yang kita lakukan? Ya, bagaimana kalau kita bersendirian? Bagaimana kalau kita sama keluarga? Bagaimana sama anak-anak? Bagaimana sama semua ini selalu diawasi oleh Allah, dan kita bisa berusaha bermuamalah dengan nama-nama Allah yang pas untuk menjalani segala pernak-pernik kehidupan kita. Tapi kaidah yang ketiga, lihat halaman 231. Penunjukan nama-nama Allah terhadap zat dan sifat-sifatnya dapat dilakukan dengan 3 cara. Dalalatul mutabaqah, yaitu selaras. Yang kedua dalalatul tadammun, yaitu kandungan. Dalalatul iltizam, yaitu konsekuensi. Ini memahami arti, atau kita kaidah ya. Memahami kandungan nama Allah bisa dengan salah satu dari 3 tinjauan ya. Yang pertama disebut dengan dalalatul mutabaqah. Mutabaqah itu keselarasan secara keseluruhan. Dengan selaras. Yang kedua
dengan at-tadammun, dalalatu at-tadammun. Yaitu ditinjau dari sebagian makna. Makna tidak keseluruhan. Kemudian yang ketiga disebut dengan dalatul iltizam. Dalatul iltizam yaitu ditinjau dari makna yang merupakan kelaziman, dari kelaziman sesuatu. Saya contohkan sederhananya seperti, jadi ada tiga, dalatul mutabaqah, dalatul tadammun, dan dalatul iltizam. Contoh saya sebutkan nama rumah, misalnya rumah. Rumah, saya gambar rumah ya. Mudah-mudahan bagus ya. Ini rumah ada pintunya. Ini kalau SD dulu kita gambarnya begini, ada jendelanya. Bisa dibuka dua ya. Baik. Ini disebut rumah atau bukan? Rumah. Jadi sedang lafal rumah. Rumah. Kita pakai model pertama. Kalau orang dengan lafal rumah, model ke-1, namanya mutabaqah, menunjukkan seluruh rumah dan isinya. Namanya rumah itu ya kita tahu secara selaras. Ada atapnya, ada ruang tamunya, ada kamar tidurnya, ada dindingnya, itu namanya rumah. Yaitu lafal rumah menunjukkan seluruh bagian rumah. Seluruh bagian rumah. Jadi kalau saya bilang sama ibu, apa yang ibu bayangkan kalau saya bilang nama rumah? Ya orang tahu namanya rumah itu pasti ada dindingnya. Ada atau tidak? Pasti ada dindingnya. Ada atapnya enggak? Kalau belum ada atapnya rumah belum jadi namanya. Enggak ada dindingnya berarti rumah belum jadi. Rumah yang sudah jadi namanya rumah. Apa yang kita bayangkan? Kita bayangkan secara lengkap. Ada rumahnya, ada dindingnya, ada ruang tidurnya, ada WC-nya, itu namanya rumah. Itu namanya dalalatul mutabaqah, yaitu yang menunjukkan keseluruhan bagian daripada lafal tersebut. Yang kedua, tadammun. Hanya menunjukkan sebagian, ya. Kalau kita bilang rumah maksudnya, kalau kita bilang rumah maksudnya adalah kamar. Ini contoh. Kalau kita bilang rumah adalah maksudnya adalah kamar, itulah disebut dengan tadammun karena hanya menunjukkan, perhatikan sebagian makna. Saya tidur di rumah, padahal saya tidak tidur di mana? Di kamar ya. Bukan tidur di atap kan? Saya tidur di mana? Tidur di mana? Tidur di rumah. Maksudnya saya tidur di kamar dalam apa? Rumah. Ketika saya ngomong rumah itu maksud saya adalah kamar. Kamu buang air di mana? Saya buang air di rumah, enggak di masjid. Bukan berarti saya buang air di atap, tapi saya buang air di toilet di dalam apa? Rumah, ya. Jadi kalau saya menggunakan lafal rumah, namun maksud saya adalah sebagian daripada rumah tersebut, berarti namanya dalalatut tadammun, yaitu menunjukkan sebagian daripada keseluruhannya, tidak semuanya. Tapi beda kalau saya maksudnya al-mutabaqah. Kalau mutabaqah itu saya menunjukkan keseluruhan. Namanya rumah itu dindingnya, atapnya, ruang tamunya, ruang tidurnya, kamar mandinya, ini namanya rumah. Tapi kalau saya bilang rumah, maksudnya adalah kamar mandi, berarti hanya menunjukkan apa? Sebagian. Paham Ibu? Ini agak apa? Iya. Ilmu mantik ya. Cara metode berpikir. Yang ketiga, saya bilang rumah, tapi saya maksudnya kelazimannya, ya. Yang ketiga, misalnya saya bilang rumah menunjukkan ada yang bikin. Ada yang bikin rumah tersebut. Dan ini kelaziman maksudnya dia di luar daripada zat tersebut. Ketika saya bilang rumah maksud saya adalah yang bikin nama rumah, berarti menunjukkan kelazimannya ada yang bangun rumah tersebut. Nama rumah kelazimannya ada yang menempati rumah tersebut. Orang yang membangun dan orang yang membikin itu bukan rumah, paham? Orang yang membangun rumah, orang yang tinggal dalam rumah itu bukanlah rumah, tetapi kelaziman dari adanya suatu rumah. Namanya rumah pasti ada yang bikin. Namanya rumah dibikin buat untuk ditempati. Paham? Paham maksudnya ibu-ibu? Ini yang disebut dengan dalatul mutabaqah, dalatul tadammun, dalatul iltizam. Kalau ibu sudah paham ini, saya akan praktekkan pada nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalatul iltizam adalah suatu lafal
menunjukkan lafal yang lain yang bukan bagian daripada lafal ini, tetapi dia kelaziman dari lafal ini. A, kalau kita sebut A, kita maksudkan B. B bukan dari bagian daripada A, tapi dia kelaziman dari A. Rumah menunjukkan adanya pembangunnya, paham? Pembangunnya manusia bukan bagian dari rumah, tapi sudah pasti kalau ada rumah pasti ada yang bangun. Itu namanya kelazimannya. Kelazimannya, ya. Ya, kelazimannya. Misalnya seorang bapak, ya, kelazimannya dia punya anak. Bapak bukan anak, tapi tidak dikatakan bapak kecuali dia punya anak. Anak itu adalah kelaziman dari seorang bapak. Atau bapak adalah kelaziman dari seorang anak. Bilang, ini anak, kamu anak ya? Iya, berarti kamu punya bapak dong. Jelas. Apakah bapak adalah anak? Jawabannya bukan. Tapi bapak kelaziman dari anak. Itu namanya kelaziman. Suatu lafal menunjukkan lafal yang lain di luar lafal tersebut, tapi kelaziman dari lafal tersebut. Ibu-ibu paham atau tidak? Ini makanya saya akhirkan tadi supaya ibu-ibu enggak hang ya. Sudah mulai hang? Oh, bagian terakhir hang, bentar lagi kita makan habis ini. Baik, sekarang kita mau praktekkan. Ibu buka halaman 233. 233. Memang harus punya buku biar enak di di murajaah. Lihat halaman 233. Contoh kita praktekkan Al-Khaliq. Ini sudah ibu-ibu? Sudah ya? Saya mau praktekkan. Contoh lafal Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya apa? Maha pencipta. Al-Khaliq. Al-Khaliq. Al-Khaliq, Maha pencipta. Coba kita ingin dengan tiga penunjukan makna. Pertama dengan al-mutabaqah, keseluruhan. Tapi ibu-ibu, namanya al-Khaliq itu apa maknanya? Apa menunjukkan apa al-Khaliq? Menunjukkan dua. Yang pertama zat. Ada zat apa? Zat Allah. Yang kedua menunjukkan sifat mencipta. Faham? Sifat mencipta. Nah, jadi kalau kita bilang Al-Khaliq, kita bilang Al-Khaliq adalah zat Allah yang menciptakan. Makanya disebut dengan apa? Al-Mutabaqah. Disebut dengan Al-Mutabaqah, yaitu secara keseluruhan. Kalau saya bilang yang kedua disebut dengan At-Tadammun, adalah sebagiannya. Misalnya saya mengatakan Al-Khaliq menunjukkan sifat Al-Khalq, sifat mencipta. Perkataan Al-Khaliq menunjukkan sifat mencipta. Nah, kalau saya bilang hanya menunjukkan sebagian daripada maknanya, berarti itu adalah tadammun. Cuma sebagian. Tadammun tadi artinya apa? Sebagian. Kenapa cuma sebagian? Karena lafal Al-Khaliq itu mencakup dua, mencakup zat dan juga mencakup sifat mencipta. Ketika saya cuma bilang Al-Khaliq menunjukkan sifat mencipta, berarti saya menggunakan dalalatu at-tadammun. Dalam ilmu mantik disebut dalalatu tadammun. Yang ketiga, saya bilang iltizam. Iltizam, kelaziman. Al-iltizam. Dalalatul iltizam, kelaziman. Contoh saya bilang bahwasanya Al-Khaliq menunjukkan apa? Ilmu. Sifat ilmu. Karena enggak mungkin orang suatu mencipta kecuali punya apa? Ilmu. Menunjukkan sifat iradah, kehendak. Ya, kalau tidak punya sifat kehendak, bagaimana Allah bisa menghendaki makhluk yang berbeda-beda? Berarti ketika Allah mencipta, Allah punya apa? Kehendak untuk mencipta. Kemudian contohnya kudrah, sifat kudrah. Al-kudrah, kuasa. Kalau tidak punya kekuasaan, gimana bisa mencipta? Nah, sifat ilmu, sifat kehendak, sifat kekuasaan ini di luar daripada kata Khaliq, mencipta. Tapi dia adalah kelaziman dari penciptaan. Paham ibu-ibu? Kita ulangi lagi. Ada rumah ibu-ibu. Rumah itu kalau secara keseluruhan isinya apa? Atap, dinding, kamar mandi, toilet ya. Baik. Itu namanya mutabaqah. Ketika saya bilang rumah, penggambaran saya seluruhnya. Saya tampakkan seluruh isi rumah. Ini, rumah itu begini, lengkap. Ketika saya hanya menyebutkan sebagian, namanya tadammun, berarti menunjukkan cuma sebagian. Saya bilang rumah, tapi maksud saya adalah WC-nya. Kamu buang air di mana? Saya BAB di misalnya, atau saya ke toilet, saya BAB di rumah. Bukan berarti di ruang tamu, tapi di toilet.
Saya tidak ke masjid. Jadi saya menyebutkan rumah tapi maksud saya bagiannya itu apa? Toilet. Atau kamu tidur di mana? Di hotel? Enggak, saya tidur di hotel. Saya tidur di rumah. Padahal saya tidurnya dalam ruang ruang apa? Ruang tidur. Ketika saya bilang rumah maksud saya ruang tidur. Itu namanya tadammun. Nah, yang ketiga kelaziman. Kelaziman itu saya menunjukkan sesuatu yang bukan bagian dari rumah tapi kelaziman dari rumah. Contohnya pembuat rumah. Rumah menunjukkan ada yang membuatnya. Rumah menunjukkan ada yang tinggal di dalamnya. Ini semua orang itu bukan bagian dari rumah tapi dia kelaziman dari rumah tersebut. Nah, kalau kita praktekkan pada nama-nama Allah pun demikian. Misalnya nama Al-Khaliq. Al-Khaliq Maha Pencipta menunjukkan dua hal. Zat Allah dan sifat menciptanya. Ini namanya mutabaqah. Kita menunjukkan secara keseluruhan. Atau kita bilang menafsirkan dengan tadammun sebagiannya. Kita bilang Al-Khaliq menunjukkan sifat mencipta. Berarti kita hanya menyebutkan sebagian, bukan dua-duanya. Kalau kita seluruhan kita sebutkan zat sama sifatnya. Tapi kita cuma menyebutkan sifatnya. Yang ketiga adalah iltizam, kita menyebutkan kelazimannya. Bukan daripada nama itu tapi kelaziman. Al-Khaliq Maha Pencipta. Proses penciptaan. Nah, kelazimannya apa? Berarti ada sifat-sifat lain yang dimiliki oleh sang pencipta tersebut. Ilmu. Tidak mungkin dia mencipta kecuali punya apa? Ilmu. Tidak mungkin dia mencipta kecuali punya kehendak. Tidak mungkin dia mencipta kecuali dia berkuasa. Kalau enggak punya kuasa gimana bisa kun fayakun? Enggak bisa mencipta. Paham ibu-ibu? Apa faedahnya? Ini sebenarnya faedah ini untuk membantah syubhat, tapi ya gimana ya? Masih siap dengar ibu-ibu? Siap sudah sekalian kepalang tanggung kita jelasin aja. Contoh ibu-ibu silakan buka halaman 234. 234 ya. Saya ingin menyampaikan bahwasanya sebagian salaf ketika mereka menafsirkan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah, mereka menafsirkan dengan iltizam, dengan kelaziman. Contoh misalnya saya sebutkan sini ya. Contoh lihat halaman 234, sebagian salaf menafsirkan tajri bi ayunina. Kapal Nabi Nuh mengalir dengan mata kami. Kemudian sebagian salaf menafsirkan maksudnya dengan pengawasan kami, dengan pandangan kami. Mereka tidak mengatakan kapal Nabi Nuh mengalir dengan mata kami, mata Allah maksudnya. Ini namanya penafsiran dengan kelaziman. Karena kalau Allah punya mata berarti Allah Maha melihat. Ketika mereka menafsirkan mata, mereka tafsirkan dengan melihat. Karena kelaziman dari mata apa? Melihat. Nah, sebagian orang menyangka para salaf mentakwil, mereka mentakwil mata, mereka mentakwil sifat mata Allah dengan melihat. Kita bilang tidak, karena ternyata para salaf menetapkan sifat mata. Seperti At-Tabari, saya sebutkan sini At-Tabari. Ketika dia menafsirkan bi ayunina, dia mengatakan bi ainillah, Allah punya mata. Tapi kelaziman dari Allah punya mata, Allah melihat dan mengawasi. Mata Allah tidak sama dengan mata kita tentunya, wajah Allah tidak sama dengan wajah kita, zat Allah tidak sama dengan zat kita. Contoh lagi seperti lihat halaman 236 seperti yadahu mabsutatani bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, akan tapi kedua tangan Allah terbentang. Terbentang maksudnya Allah dermawan. Sebagian salaf menafsirkan kedua tangan Allah terbentang maksudnya sama dengan dermawan. Ini mereka menafsirkan kelaziman karena kalau tangan Allah terbentang berarti apa? Dermawan. Tapi mereka tidak mentawil karena mereka menetapkan sifat tangan. Mereka menetapkan sifat tangan. Contohnya At-Tabari. At-Tabari rahimahullah seorang mufassir, dia ada imamnya para ahli tafsir yang wafat kalau tidak salah di awal abad keempat, saya lupa ya, abad ketiga atau abad keempat. Beliau ketika menafsirkan bal yadahu mubsutani, kedua tangan Allah terbentang, kata beliau dermawan, jud wal karam, Allah Maha dermawan. Sebagian orang menyangka lihat Tabari mentakwil, dia menolak sifat tangan. Tidak benar, karena dalam ayat yang lain Tabari menjelaskan Allah itu punya dua tangan. Sungguh yang menafsirkan tangan dengan kenikmatan dibantah oleh beliau, yang menafsirkan tangan dengan kudrah dibantah oleh beliau. Kenapa? Karena di antara keistimewaan Adam alaihissalam Allah menciptakan dengan kedua tangan Allah. Makanya ketika Allah menegur iblis, Allah mengatakan, "Ma mana'aka allat antas juda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi Adam spesial, dia adalah produk manusia pertama dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Adapun seluruh makhluk yang lain Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Seandainya kedua tangan Allah ditakwil, dimaknakan dengan kekuasaan, maka iblis akan protes. Coba kita takwil. Allah mengatakan, "Ya iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang spesial yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Jelas Adam spesial. Tapi kalau kita takwil, "Wahai iblis, apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuasaanku?" Iblis akan menjawab, "Apa bedanya dengan saya Allah?
Saya juga kau ciptakan dengan kuasaanmu. Paham? Oleh karenanya terkadang sebagian salaf menafsirkan suatu sifat atau nama dengan iltizam. Tapi itu sajalah, tidak usah panjang lebar nanti ibu-ibu tambah stres ya. Baik, demikian saja ibu rahmatillah subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.